Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Dardias Kurniadi. Hari ini adalah hari ke-141 kita menghadapi wabah virus corona. Ada perubahan mendasar kenapa saya membuat video ini, yaitu keluarnya Perpres nomor 82 tahun 2020. Perpres itu merubah secara luar biasa landscape peperangan kita terhadap virus. Apabila dulu kesehatan menjadi panglima, sekarang ekonomilah yang menjadi panglima. Ekonomilah yang harus berada di depan dan kita harus mengembalikan seluruh sumber daya energi bangsa ini untuk memulihkan ekonomi. Ada beberapa faktor yang mendukung argumen ini. Yang pertama terkait dengan struktur komite. Jadi Presiden membuat komite yang bertanggung jawab dan berada di bawah langsung Presiden yang diketuai. Yang pertama diketuai oleh Menko Perekonomian. Kemudian ada Ketua 1, Menko Maritim dan Investasi, Wakil Ketua 2 Menko Polhukam, Wakil Ketua 3 Menko PMK, Wakil Ketua 4 Menkyu, Wakil Ketua 5 Menkes, Wakil Ketua 6 Mendagri, dan Ketua Pelaksana Menteri BUMN dibantu oleh 2 sekretaris. Kalau kita lihat dari struktur ini, yang menjadi ketua adalah Menko Perekonomian. Dan struktur-struktur ekonomi semuanya berada di dalam komite. Sementara Menteri Kesehatan hanya menjadi, dalam tanda petik ya, hanya menjadi Wakil Ketua 5. Dia bahkan posisinya kalah dengan Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua 4 kalau kita bicara di bawah Menko. Artinya apa? Artinya kalau misalnya pemerintah sedikit saja melihat kesehatan sebagai bagian integral, bagian penting untuk perang melawan virus corona, paling nggak dia menjadi wakil keempat lah, tidak kelima. Jadi di dalam struktur komite ini tidak hanya para pemikirnya, para praktisinya juga berperan aktif sehingga diharapkan akan terjadi percepatan ekonomi nasional. Yang kedua, update hari ini tidak ada penambahan kasus harian. Jadi pemerintah hanya mengumumkan beberapa capaian mingguan tetapi tidak ada lagi kasus harian. Kasus harian harus dilihat di website. Pertanyaannya adalah berapa banyak orang Indonesia yang bisa mengakses internet? Dan yang kedua, berapa banyak dari yang mengakses internet itu akan susah payah mengunjungi website gugus tugas. Kalau dulu mereka hanya tinggal menyalakan TV, menonton TVRI, menonton saluran televisi lainnya untuk bisa mendapatkan update harian terkait penambahan jumlah wabah. Sekarang semua itu tidak ada. Kita juga tidak tahu lagi berapa performance masing-masing provinsi. Apakah performance yang meningkat atau memburuk. Data hari ini misalnya ada 1.655 penambahan kasus baru, ada 1.489 kasus sembuh dan 81 meninggal. DKI Jakarta mencapai rekor salah satu capaian tertingginya dengan 433. Kemudian Jatim 283, Jateng 121, Sulawesi Selatan 93 dan Kalsel 92. Ada beberapa provinsi yang menarik, misalnya di daerah istimewa Yogyakarta yang selama ini penambahannya relatif konstan di angka di bawah 10, 2, 3, 5. Kemarin ditambah di angka 15, hari ini Yogyakarta menambah 28 kasus dan tidak ada klaster-klaster besar seperti dulu ada klaster jamaah tabligh, ada klaster polisi di Selo Pamioro dan juga ada klaster Indogrosir. Ini murni terjadi di tengah masyarakat, terutama di Bantul. Artinya apa? Artinya berita-berita penting seperti ini itu hilang karena sekali lagi bukan menjadi prioritas peta medan pertarungan kita menghadapi COVID-19. Yang ketiga, untuk mencapai apa yang dibayangkan sebagai percepatan ekonomi nasional, maka dibuatlah narasi bagaimana seolah-olah kondisi sudah membaik. Ada 2 yang disampaikan kemarin. Yang pertama adalah seluruh update itu berkaitan dengan kesembuhan. Ini penting memang untuk menciptakan optimisme, tetapi juga harus diimbangi dengan data-data yang tidak disajikan kemarin. Yang kedua, ada berita yang luar biasa, narasi terkait dengan vaksin. Sekali lagi, vaksin ini beberapa waktu yang lalu diumumkan oleh Reza Broto akan muncul pada pertengahan 2021. Nah, sekarang itu dipercepat menjadi awal 2021. Padahal vaksin sendiri masih dalam tahap uji coba. Dan ketika seandainya toh diproduksi, paling tidak butuh 26 triliun untuk membagikannya kepada 2/3 masyarakat Indonesia. Pertanyaannya adalah,
Apakah betul awal tahun depan kita sudah mendapatkan vaksin? Belum tentu. Dua narasi tersebut, yaitu kesembuhan dan vaksin, itu membuat masyarakat tenang sehingga bisa menggerakkan ekonomi nasional secara lebih cepat. Yang keempat, gugus tugas dibubarkan dan diganti dengan badan yang lebih permanen sifatnya. Jadi ini sebenarnya berita bagus ya, bahwa selama ini tantangan pemerintah untuk menghadapi situasi-situasi baru itu selalu dijawab dengan apa yang disebut sebagai State Auxiliary Agencies atau lembaga sampiran negara, badan-badan ad hoc yang dibubarkan ketika tugasnya selesai. Nah, melalui Perpres ini, Presiden Jokowi ingin menciptakan struktur yang lebih permanen di mana anggota-anggotanya adalah kementerian yang berada di bawah langsung koordinasinya. Jadi ini sebenarnya berita yang cukup bagus. Tetapi di sisi lain kita harus ingat, menteri-menteri yang tadi saya sebutkan di awal, di struktur itu adalah menteri-menteri yang sebagian besar mengurusi ekonomi. Pertanyaannya adalah, selama beberapa minggu terakhir kita selalu dikejutkan dengan pencapaian rekor-rekor baru. Rekor penambahan baru, rekor kematian baru, ada klaster-klaster baru yang tidak diketahui oleh masyarakat sebelumnya, dan kemudian itu menjadi persoalan serius. Dengan berubahnya peta pertarungan dari pertarungan kesehatan menjadi pertarungan ekonomi sekarang ini, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Menurut saya, masyarakat harus lebih cermat dalam menerapkan protokol kesehatan. Walaupun kita lihat di jalan-jalan sepertinya sudah nggak ada apa-apa, sudah normal semuanya, jalanan sudah mulai ramai, dengan orang sudah nggak peduli lagi dengan masker. Tetapi sekali lagi, upaya pemerintah untuk merubah medan pertempuran dari medan pertempuran kesehatan ke medan pertempuran ekonomi ini akan membawa bumerang yang luar biasa apabila kita sebagai warga negara tidak mau menaati protokol kesehatan. Keluar tidak ada keperluan, nongkrong tanpa memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, itu semua akan menggagalkan seluruh upaya pemerintah untuk menciptakan atau mengembalikan ekonomi. Sekali lagi, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.